Oke, pada video kali ini kita akan belajar mengenai dasar-dasar 3D modeling pada software Blender. Ada 3 hal yang saya catat selama kurang lebih 6 bulan saya belajar Blender. Yang pertama adalah shortcut. Oke, untuk tampilan lawan kalian akan disediakan 3 objek, yaitu kamera, box, dan lighting. Kalian bisa memperhatikan pojok kanan itu untuk melihat apa yang aku tekan. Lalu ada shortcut A untuk Alt, X untuk delete. Lalu ada Shift A untuk menambahkan objek. Lalu selanjutnya ada shortcut G untuk memindahkan objek. G, X untuk memindahkan objek sesuai vektor X, dan GY untuk memindahkan sesuai vektor Y. Begitu juga dengan GZ. Oke. Daripada kalian menggunakan itu, mungkin lebih baik mengaktifkan objek Gizmos ini agar lebih mempermudah kalian. Kalian bisa menekan panah ini untuk menggeser-gesernya sesuai dengan vektor X, Y, dan Z. Dan ini untuk rotasi sesuai dengan vektor Y. Ini juga. Sekarang kita akan mempelajari tentang shortcut tab. Tab digunakan untuk memindahkan dari object mode menjadi edit mode. Kalian bisa menekan 1, 2, dan 3 untuk memindahkan antara poin, garis, dan face. Lalu ada shortcut Ctrl R digunakan untuk memotong objek. Kalian bisa menggeser scroll pada mouse kalian. Usahakan untuk menggunakan mouse saat menggunakan aplikasi Blender biar lebih mudah. Lalu ada shortcut Alt Z digunakan untuk membuat objek menjadi transparan biar kalian bisa menselect semua bagian bawah ini. Misal jika ini tidak kalian buat transparan, kalian menselect ini, bagian belakangnya tidak akan ke select karena ini tidak transparan. Jadi harus kalian putar lagi, baru kalian tambahin shift lalu select. Lalu ada shortcut shortcut Ctrl B, bevel, digunakan untuk memperbanyak segmen. Yang sebelumnya tadi runcing, sekarang tidak menjadi runcing. Itulah bevel fungsinya. Lalu ada shortcut extrude atau E, digunakan untuk memperlebar ataupun menambah segmen. Kalian bisa menekan E dan S untuk mengecilkan, lalu E dan menggeserkannya lagi ke dalam. E, S lagi, geser ke dalam. Lalu yang kedua adalah tool. Sekarang kita belajar mengenai tools. Yang pertama saya akan menunjukkan tools tentang animasi. Jika kalian menghold ini ke atas, ini akan menunjukkan frame-frame yang akan kalian bikin animasi. Ini dimulai dari 1 sampai 250 frame. Kalian bisa menguranginya menjadi 1 sampai ya terserah kalian. 1 detik itu biasanya 24 frame. Jadi mungkin ini cuma menghasilkan 1 detik walaupun dirender dalam 10 menit. Untuk membuat animasi kalian bisa ke property object. Kalian bisa mengeklik ini untuk yang pertama. Lalu kalian geser ke sini, lalu geser ini ke sini. Ini adalah tools untuk melihat view kameranya. Kotaan ini adalah hasil video atau gambar yang bakal kalian render. Jika kalian mengklik space, ini akan memulai animasinya. Ya, holy tenan aja.
Astaga. Oke, sekarang kita akan belajar mengenai tools Blender. Yang pertama saya akan menunjukkan tentang cara membuat animasi di Blender. Ini menunjukkan seberapa banyak frame yang akan kalian buat, dimulai dari frame 1 sampai berapapun frame yang kalian inginkan. 1 detik itu 24 frame, jadi segini hanya 1 detik. Jika kalian untuk membuat animasi, kalian bisa mulai dari frame 0, mengeklik objek, lalu kalian ke property object, kalian klik lokasi ataupun rotation, terserah, aku hanya menyentuhkan saja. Kalian bisa menggesernya ke sini, lalu kalian klik ini ke frame 24, kalian ubah menjadi menggeser lagi, bisa kalian rotasi ya ke ini, lalu jangan lupa klik lagi. Ini adalah tools untuk melihat view kamera. Klik ini adalah kotaan yang kalian lihat yang dapatkan untuk waktu rendering image ataupun video. Jika kalian klik space, ini akan memulai animasinya. Ya, cuma 1 detik. Begitu saja. Lalu kita lanjutkan mengenai mirror. Aku akan menghapusnya ini terlebih dahulu. Kita akan pakai objek baru, Circle UV Sphere. Lalu kalian bisa, kalau kalian melihat ini nggak rata, nggak begitu halus, kalian bisa klik objek lalu klik kanan, lalu klik set smooth. Ini akan memperhalus benda tersebut. Kalian bisa mengcopy lalu paste, kalian scale, lalu kalian geser ke atas. Saya akan mencoba membuat boneka sederhana. Ya, cukup sederhana. Kita akan merubah ini menjadi ini. Kita akan mengcopy lalu bukan copy. Kita akan ke add modifier lalu klik mirror. Untuk membuat mata nggak mungkin kan matanya junjing. Oleh karena itu kita pakai mirror object. Kita klik pen ini, lalu kita klik ke bola yang besar, kita geser, sesuaikan saja. Selesai. Lalu jangan lupa klik apply untuk mengaktifkan mirrornya. Lalu ada tools pemberian warna. Kalian bisa klik bulatan bagian ini, material property, klik new, lalu klik ini base color. Kalian bisa merubah warnanya. Lalu substance color juga. Kenapa nggak berubah? Karena kalian belum merubah materialnya. Jika kalian merubah ini akan terlihat. Ini juga. Ini aku nggak pakai lampu jadi terlihat hitam. Jika kalian menambahkan light lalu pakai matahari, ini akan terlihat. Kalian juga bisa merubah warna yang di belakang, sama saja. Mari kita lanjutkan mengenai tools. Sekarang kita pelajari tentang UV unwrapping. Klik objek lalu klik shading. Jika kalian belum ada ininya, kalian bisa klik di sini lalu new seperti tadi. Lalu kita cari-cari gambar di bagian sini. Jika kalian belum mencari gambar, kalian bisa folder sini. Kalian bisa mencari gambar yang kalian punya lalu drag ke dokumen. Lalu kalian refresh ini lagi untuk memunculkan gambar. Aku sudah mempunyai tekstur kayu di sini, tinggal drag and drop ke sini. Lalu kita hubungkan dari color ke base color. Seperti inilah hasilnya kira-kira.
Lalu kita kembali ke layout, kita ubah materialnya dari ini menjadi ini. Untuk melihat hasil rendernya tadi, kita klik view kamera. Untuk rendernya, sebelum dirender saya ingin menjelaskan beberapa hal, yaitu tentang ukuran resolusi. Di sini ada dimensi, kita bisa klik ini, lalu tinggal dipilih kalian ingin resolusi berapa. 720 kah, 1080 kah, atau 4K. Saya akan mencoba memakai 4K. Kita ke sini, lalu kalian pilih ini. Dari IV ada beberapa render tipe, IV maupun cycles maupun workbench. Kalau IV itu digunakan untuk standar saja sih, nggak begitu HD. Tapi saya sarankan untuk kalian yang VGA nya biasa ataupun nggak begitu bagus, kalian mending pakai IV aja, jangan pakai cycles karena cycles berat banget. Lalu kita untuk rendernya sendiri, kita klik render di sini, render image. Lalu kita tinggal nunggu sampai selesai. Biasanya paling 1 menit satu gambar. Oke, setelah rendernya selesai, untuk menyimpannya kalian bisa klik ini, lalu klik save as. Kalian bisa simpan dimanapun, terserah kalian. Ketik aja namanya terserah kayu, lalu save as. Lalu kalian bisa mencarinya di folder dimana kalian menyimpannya tadi. Seperti inilah hasilnya nanti. Oh ya, jika kalian punya pertanyaan mengenai Blender, tinggalkan chat saja di kolom komentar, nanti aku akan membalasnya. Atau DM aja ke IG ku di Bang Fikriwe, ya namanya sama seperti di Instagram. Jika kalian melihat di berandaku, mungkin kedepannya akan ada banyak video tentang mengenai Blender, editing, dan sebagainya. Jika kalian ingin request tentang Blender, tinggal komentar aja, oke? Jangan lupa subscribe.